المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال gimana? An Abi Ayyub ya. An Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu qal. Dari Abi Ayyub halaman 173. Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man farraka baina walidatin wa waladiha. Siapa orang yang memisahkan antara ibu dan anaknya. Antara ibu dan anaknya. Farragallah bainahu wa baina hibbati. Maka Allah akan memisahkan antara dia wa baina hibbati, dan antara orang-orang yang ia cintai yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dibalas sama Allah. Nanti dia sama orang-orang yang dia cintai pada hari kiamat dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memisahkan antara ibu dan anak. Ya kalau masih nyusu ya hak ibu ya sampai anaknya disapi, bahkan pendapat dikatakan sampai tanbis umurnya. Tapi kalau hukum kita sampai 15 tahun berapa tuh? Ya. Kecuali ibunya melakukan hal-hal yang nggak baik, ledor, bisa hak asuh diambil oleh ayah. Pengadilan kita begitu tuh. Ya. Tapi dalam hukum syariat sampai tamyiz umurnya. Sampai apa? Tamyiz. Ya umur 7 tahun segitu. Sebelumnya ibu yang ngasuh. Ya. Kenapa tamyiz haknya berpindah kepada bapak? Siyanatan lin nasab, tujuannya untuk menjaga nasab itu anak. Nasab itu apa? Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan gharib. Wa Ahmad wa Daruqutni wal Hakim wa sahhahahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la talaqul jalab, faman talaqal jalab fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu as-suqa wa huwa bil khiyar. Apa talaqal jalab? La talaqal jalab. Dalam syarahnya dikatakan bahwasanya talaqal jalab itu al-jalab al-ba'atu alladziina yajlibuna sil'a minal badu. Jadi pedagang yang mereka mengambil barang dari orang Badui. Alladzina ya'tuna bil badai, yang mereka datang membawa barang. Jadi orang Badui turun dari kampungnya, sebelum sampai pasar dipegat sama pedagang juga. Ente nggak usah jauh-jauh dah, nih beli di sini aja, ya, pulang dah. Nah, nanti yang dijual di pasar. Yang mana orang Badui nggak tahu harga pasar. Jadi kan ada penipuan jadinya. Tengkulak tuh namanya. Ada penipuan di situ. Kalau tengkulak langsung datang ke tempatnya itu, ke tempat bonnya langsung. Ini udah jalan Baduinya nih, di pertengahan jalan udah turun, dipegat, udah ente nggak usah jauh-jauh dah ke pasar, biar ada beli aja di sini rumahnya borong, ya, pulang lah, langsung bawa duit begitu. La talaqul jalab, kata Nabi. Jangan kalian memegat orang Badui yang datang membawa barang. Aman talaqal jalab, siapa yang memegat, washtara minhu, kemudian ia membeli darinya, fa idza ata sayyiduhu, apabila datang sayyiduhu as-suqa, pemiliknya ke dalam pasar, fa huwa bil khiyar, maka nanti boleh bil khiyar. Jadi begini, dikasih pilihan sama Nabi. Ternyata pemilik barang yang asli datang ke pasar, wah gue dikibul ini, harganya harusnya 20.000, dia beli amannya berapa? 10. Ini berhak. Baduinya ini berhak untuk khiyar. Khiyar apa?
untuk membatalkan daripada penjualannya setelah dia berhak atau meneruskan. Paham maksudnya? Dia bilang udah gue nggak jadi jual mulu yang kemarin tuh. Lu nipu gue lu ya. Ini bil khiyar. Diperbolehkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuannya apa? Untuk menjaga. Ini wa mahallu dzalik, boleh baginya khiyar in gubina qabdan fahisha, apabila dia ditipu dengan penipuan yang sangat merugikan. Harusnya 20.000 dijual 10, dia nggak tahu barang. Udah boleh, masih berhak bagi orang Badui tersebut membatalkan penjual belian yang dia lakukan transaksi sebelum masuk ke dalam pasar. Nah, itu maknanya begitu. Bil khiyar insya Allah, boleh dia meneruskan transaksinya, wa insya radda, boleh juga baginya untuk menolak, membatalkan. Nah, sekarang kita apa tuh? Zaman dulu begitu ya. Sekarang udah jarang ya, udah tahu harga semua segala macam ya. Zaman-zaman dulu nih, ya orang-orang Badui dari pedesaan bawa barang banyak, tujuannya ke kota mau jual. Ya, belum sampai udah pegat. Lu ngapain jauh-jauh itu ya? Biar aneh bayarin borong semua nih. Iya, kagak tahu harga apa? Pasaran. Nah, itu ilahnya begitu, penipuan. Wa anhu aidan, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala juga, ya. Hadisnya sama, radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyabi'a hadirun libadin, menjual hadirun, orang yang hadir, ahlu kota, ya, yang masuk hadir ini penghuni kota, libadin, untuk orang Badui. Ini menjelaskan yang tadi tuh, al-jalab, orang Badui nggak tahu harga apa pasar di situ. Wala tanajashu, ya, ini surahnya disebutkan di sini nih. Ayaqula hadari li badui, orang kota berkata kepada orang Badui, yang mana yurid ayyabi'a sil'atahu, yang mana orang Badui pengen menjual barangnya, bisi'ri yaumi, dengan harga ya hari itu, ya. Dah, kata orang kota, udah nggak usah, ana abiu halaka bi aksar tadrijan, ya, aku akan membelinya, ya, menjualnya untuk kamu bi aksar tadrijan, dengan lebih besar penawaran. Ini bohong di situ. Ini penipuan yang dilakukan orang kota kepada orang yang Badui. Sama mirip tuh, namanya tajallal talagal jalab. Wala tanajashu. An-najas fil lugha isaru sayd yustad sa'an azyada fi thaman al-bay'. Ini yang kemarin tuh. Tanajashu apa? Aziyadah, tambahan, fi samanil bay', di harga barang, la li ragbah, tapi bukan tujuan untuk beli, bal yakhda ghairahu, tapi tujuannya buat tipu orang. Gini deh, ya, begini. Ada orang sedang transaksi, Wawan misalnya sedang transaksi sama Haji Rojali, mau beli barang, jadi pedagang, ya. Aneh temannya Haji Rojali nih, lagi nawar-nawar Wawan, aneh bilang, ya, Wawan bisa nawarin 50.000. Aneh beli dah tuh, ya, 80.000. Nah, ini digoyang nih kan ya. Ini mau 50.000 kasih. Aneh tahu 80.000. Aneh ngomong 80.000 bukan niat mau beli. Biar tujuan aneh Wawan naikin harga. Wah, aneh nggak dikasih gua 80, gua kasih juga. Ya kan 80 gak dikasih ya. Wawan 85 dah. Dinaikin. Tujuan aneh bohong, bukan buat membeli. Ya, itu namanya an-najus namanya. Itu kalimat yang kemarin tuh ya, an-najash. Jadi asyada fi samil bay', menambah dalam harga barang, la li ragbah fi syira'i, bukan keinginan untuk membelinya, bal liyakhda ghairah, akan tapi tujuannya untuk menipu yang lain. Wa huwa haramun, dan hukumnya itu adalah haram. Wala yabi'ur rajul ala bai' akhi, enggak boleh seorang membeli atas barang pembelian saudaranya.
Gambarannya gimana nih? La yabi rajul, nggak boleh seorang menjual ya atas daripada jualan barang saudaranya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya nggak boleh seorang menjual barang yang dia beli hatta menggobet sedikit sehingga dia apa? Memegang daripada barang yang dibeli. Banyak sekarang kejadian. Beli, ya. Barangnya belum diterima sama ini. Orang jualnya hanya jual lagi. Dia belum menggobet barang yang dibeli. Wala yabi, nggak boleh seorang menjual ala bai akhihi, atas jualan saudaranya. Atas jualan saudaranya. Antas dari sil'a bil khiyar. Ini contohnya begini lagi deh. Antas dari asil ata bil khiyar. Kamu membeli barang bil khiyar. Khiyar itu ada khiyar syarat, khiyar majlis. Kalau khiyar syarat, ya disyaratkan 3 hari. Kalau ternyata ada 3 hari barang gak bagus, ada balikin. Perjanjian antara pembeli dan penjual boleh dalam Islam. Tapi sekarang ada begitu. Mungkin kayak yang setahun apa namanya itu? Garansi begitu kali ya? Ya model begitu. Setahun tapi itu. Tapi kalau bisa khiyar syarat hanya berapa? 3 hari saja. Jadi kalau misalnya pembelinya cocok karena sebab sesuatu, boleh membalikan barangnya. Ada khiyar majlis. Habisnya ya pas berpisah antara pembeli dan penjual. Dari sini seorang membeli barang bil khiyar. Wa taqulu lil mushtari. Kemudian kamu berucap kepada orang yang beli, ibsakhil bai' wa ana abi'uka arkhas minhu wa ajwad. Ini gambarannya. La yabi'ur rajul, enggak boleh seorang menjual ala bai' akhihi, atas jualan saudaranya. Jadi gambarannya begini. Ana sama Haji Rojali lagi transaksi. Ji, ini HP ente ana bayarin. Pedagangnya siapa ya? Haji Rojali. Nah, ana bayarin segala macam. Cuman iya ya. 3 hari segala macam, ana lihat dulu nih, kalau ada rusak ana balikin. Kawan penjual juga ngomong aneh. Ente batalin beli sama dia. Ente batalin beli sama Haji Rojali. Ente beli sama aneh. Lebih murah lebih bagus. Lebih murah lebih bagus. Anda kan bingung begitu ya. Nah, ini artinya apa? Menjual seseorang atas jualan saudaranya. Ini contohnya masuk begitu. Ini hukumnya adalah haram. Di situ hukumnya haram, kecuali wawan mengabarkan sesuatu aib yang jelas dalam barangnya yang enggak diberitahu sama Pak Haji. Enggak. Barang yang punya dia, Anda tahu ada aibnya ini. Coba dicek. Itu nggak jadi masalah kalau begitu. Itu nggak jadi masalah. Nah ini dia kagak tahu. Dia bilang ke aneh, batalin deh ente sama transaksi sama Haji Rojali. Ente beli sama aneh lebih bagus, lebih murah. Nah, ini maksud la yabi'ur rajul ala bai'i akhihi. Nggak boleh. Wala yakhtub ala khitbati akhi. Nggak boleh seorang meminang atas pinangan saudaranya. Boleh. Nggak boleh masuk ente. Orang yang udah dipinang baru diminta, ya nggak boleh seorang masuk meminta perempuan yang udah dipinang sama orang lain. Kan bahasa kita selamat janur kuning, ini bahaya nih, nggak boleh tuh, haram tuh. Belum ditancap, nggak ada urusan. Tapi kalau udah dipinang nggak boleh, haram. Hukumnya haram. Lagi udah jelas bini orang namanya tuh. Ini dipinang baru diminta. Ini khitbah namanya. Wala takhdub, jangan engkau meminang ala khitbati akhi, atas pinangan saudara kamu. Illa namanya li'illah, kecuali kalau ada sebab. Sebab misalnya ini laki udah nggak tertarik. Ya, udah dapat izin. Itu udah kayaknya udah ogah-ogahan nih misalnya. Udah, ini masuk ya. Ya, inang. Nggak apa-apa dah misalnya. Ini nggak jadi masalah, disebutkan tuh. Tapi selama kita nggak tahu ini perempuan udah dipinang, haram hukumnya seorang masuk ke dalamnya. Sama juga misalnya seorang perempuan yang sedang iddah, nggak boleh seorang laki-laki melamarnya secara saraha, secara terang-terangan.
Orang iddahnya belum kelar, diparah sama dia, ya. Ntar lu kawinin ya. Nah, nggak boleh tuh. Hukumnya haram. Sampai iddahnya kelar. Cuma kalau ta'rid ini cuma sindiran nggak apa-apa. Ente mah iddah ente kelar, orang berebut banyak udah yang ngantri misalnya. Itu namanya ta'rid sindiran. Atau ngomong begini, yang mau itu sih banyak, udah ya gampang. Nah, itu juga jadi mas. Tapi kalau suraha dengan terang-terangan menyatakan ingin menikahkannya sebelum masa iddahnya kelar, maka hukumnya haram. Karena iddah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tas'alil mar'ah talaqa ukhtiha, dan janganlah, enggak boleh meminta seorang perempuan talaqa ukhtiha, pentalakan saudarinya, litakfa'ah atau litaktafi, agar dia merasa puas ma fi inayha, apa yang ada di dalamnya. Ini inayah kiasan. Jadi orang yang bininya 2, dia berapa? 2 atau 3, 4, yang lebih dari 4, 2 lah bininya. Nggak boleh lantas ya, seorang perempuan ini meminta kepada suaminya, udah yang itu lo talak aja, biar ini dapat dia aja udah, yang ini tetap talak. Ini hukumnya haram, nggak boleh. La tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha, litakfa'a, biar dia merasa cukup, walitaktafi, nyaman, ma fi inayaha, apa yang di bejananya. Ini kiasan. Artinya apa? Dalam syarahnya disebutkan nggak boleh orang perempuan ya memerintahkan kepada lakinya untuk mentalak daripada istri yang lainnya. Ini hukumnya haram. Nggak boleh, laki mesti tegas segala macam. Dalam hal ini nggak boleh. Dalam syariat kita memang boleh wasulata, tapi perlu diperhatikan. Nah, ini adil sangat berat. Kalau kita nggak sanggup adil, jangan. Bukan buat nikmatan, bukan buat senang-senangan, tapi adil yang harus dijalankan. Tapi kalau ini mampu adil, bismillah, nggak jadi masalah. Ya. Tapi kalau nggak bisa, kalau berat, jangan. Ya. Nah, bukan membuat bahagia, tapi akan menyebabkan sengsara nanti di negeri akhir. Kalau dapat ridho, jelas dah. Ridho daripada istri yang nggak jadi masalah. Alhamdulillah, masya Allah, yang begitu, yang bahkan dicariin lagi ya. Pilih dia aja cakep nih ya. Jarang begitu. Jadi aja berdoa nih. Muttafaqun alaih wa lafdhu lil Bukhari. Di dalam masalah iddah itu ya penting tuh. Perempuan sekarang iddahnya belum kelar, kelilingan, nggak boleh tuh. Ya, harus kita membilangkan, khususnya iddah yang ditinggal mati. Ya, kadang-kadang baru minggu ditinggal mati suaminya udah keliling, nggak boleh. Harus berada di rumahnya, keluar hanya hal-hal yang darurat. Yang enggak darurat nggak bu, setiap langkah dosa itu. Ya, iddah ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga wajib baginya ihdad tarkul azinah wa tasayyun, meninggalkan berhias-hias, bersolek, pakai pakaian yang berlebihan. Itu hukumnya juga wajib al-ihdad. Jadi di rumah aja, ya rumah dia ibadah segala macam, menjalankan daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala sampai daripada kelar iddahnya. Kalau tinggal mati berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal hidup, tinggal mati 4 bulan 10 hari. Lihat, itu bagi yang hailan, yang enggak, yang dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dalam keadaan hamil, iddahnya sampai melahirkan. Bisa cepat, bisa lama. Ya, kalau baru sebulan, ya 8 bulan lagi berarti. Tapi kalau udah 9 bulan, meninggal lakinya, kemudian seminggu lahirin, maka iddahnya cuma seminggu aja itu. Ya, langsung ke Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya, nah.